Al-hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ilmu Nurul Fatah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kita hormati khadim majlis kita saudara Joharun Adnan, juga ada orang tua kita Saudara Muslim, Bapak Imam, dan semua yang hadir, mudah-mudahan senantiasa diberi panjang umur dalam sehat walafiat, fi taatillah wa taati Rasulillah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini adalah kajian Burdah, syarah Burdah ya, Burdatul Madih. Kita terakhir membahas bait yang ke-53. Kita bahas sekarang adalah tentang pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang bait yang ke-54 dikatakan di sini, wa al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilin bil bishri muntasimi kazahri fi tarafin wal badri fi sharafin wal bahri fi karamin wal dahri fi himami. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun. Akrim ini bentuknya fi'il amr, muliakanlah gitu ya. Dari segi kalimat adalah fi'il amr, muliakanlah, tapi artinya maknahu at-ta'ajjub ya, adalah sifat orang kalau menunjukkan kekaguman. Jadi harusnya artinya muliakanlah, tapi di sini menjadi bentuk kekaguman seseorang. Jadi artinya bukan muliakanlah, tapi alangkah mulianya gitu ya. Siapa yang mulia itu? Nabiyyin zanahu khuluqun ya, alangkah mulianya, fa'ilnya itu nabiyyin ya, bi khalqin nabiyyin, alangkah mulianya bi khalqin nabiyyin, budi pekerti nabi. Nabi yang dimaksud ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zanahu khuluqun ya, zanahu telah menghiasi dirinya, menghiasi diri Nabi apa? Khuluqun, akhlak yang baik. Alangkah mulianya alangkah mulianya bi khalqin nabi, bentuknya ya. Khalq itu kalau dibaca khalqun fathah sukun ya, khalqun berarti bentuknya. Alangkah mulianya bentuk ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang bentuknya ini dari segi fisik sempurna. Rasulullah itu al-insanul kamil, manusia paling sempurna. Enggak ada manusia sempurna baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari segi fisik ya paling sempurna. Allah pilihkan ya organ tubuh Nabi Muhammad itu paling cakep di antara seluruh makhluknya. Kalau Nabi Yusuf ya ketampanannya bisa membuat terlena para wanita, Nabi Muhammad lebih tampan dari Nabi Yusuf. Ya. Mungkin Nabi Muhammad dari segi tinggi postur tubuh kalah sama Nabi-Nabi lain. Nabi Adam lebih tinggi ya, 60 dhira kurang lebih ya, 28 meter Nabi Adam tingginya ya. Tapi dari segi bentuk fisik Nabi Muhammad paling cakep. Kulitnya paling bagus ya. Kulitnya itu Nabi Muhammad putih, musyarraba bihumrah, putih, pipinya kemerah-merahan ya. Alisnya digambarkan seperti huruf nun, lengkung cakep ya, tanpa di bikin. Hidungnya mancung seperti huruf alif. Ada orang mancung kayak burung beo ya, burung betet bengkok gitu. Nabi Muhammad lurus, lancip, cakep ya. Bibirnya merah merekah ya, dagunya lancip, dadanya bidang, tangannya keker, tangan kakinya keker ya. Kalau berjalan walaupun ada yang lebih tinggi dibanding beliau, terlihat dari jauh Nabi Muhammad terlihat lebih tinggi dibanding yang lain ya. Rasulullah itu ya punya brewok dan jenggot yang serasi dengan wajahnya, disisir rapi sama beliau, diminyakin sama beliau, bahkan dikasih henna ketika beliau sudah usia lebih agak tua, sudah mulai ubanan, dikasih henna ya. Kalau ada tamu, ada utusan dari mana-mana datang menjumpai Nabi, disisir sehingga biar rapi, tapi cakep ya. Kemudian Nabi kalau menoleh tidak menoleh cuma dengan wajahnya, tapi dengan seluruh tubuhnya.
Kalau Nabi dipanggil nih, saya kalau lagi jalan, Ustaz Hafid, yuk, gitu-gitu ya. Nabi nggak begitu. Ya Rasulullah, oleh Nabi melihat ya dengan seluruh tubuhnya. Ya, Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia. Akrim bi khalqi nabiyyin. Alangkah mulianya bentuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zanahu khuluqun, udah bentuknya mulia, cakep ya, tampan. Makanya habaib ya, keturunan Nabi ganteng-ganteng. Ya, emang pongkolnya cakep, ganteng. Orang kalau keturunan ganteng ya ganteng. Emaknya cantik ya anaknya cantik, bapaknya ganteng-ganteng. Kalau emaknya jelek, bapaknya jelek, anaknya cakep, aneh. Lu anak siapa tau? Anak gua bukan lu ya, gitu kan. Paling cakep di rumah lu gitu. Bapaknya hitam, emaknya hitam, anaknya bule, aneh. Walaupun bisa jadi mungkin ada keturunan gen kakeknya dulu yang putih mungkin. Dulu ada sahabat ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bini saya selingkuh nih. Kok bisa bilang selingkuh kata Nabi? Dari mana dia bilang selingkuh? Anak saya hitam, saya putih, istri saya putih, anak saya menjadi hitam. Ya, Nabi senyum aja. Jangan sembarangan duduk kata Nabi. Ente punya onta nggak? Punya ya Rasulullah. Ya, onta ente kan kulitnya coklat. Iya. Ada nggak onta yang kulitnya merah? Ya kadang-kadang ada. Ya, itu onta aja bisa beda. Padahal dia juga. Ya Allah kalau menciptakan bisa aja. Ya. Jadi kalau memang bapaknya putih, emaknya putih, anaknya tiba-tiba coklat atau matang, ya bisa aja. Mungkin kakeknya, buyutnya yang begitu, gennya. Gitu ya. Bapaknya cakep, emaknya cakep, anaknya jelek, bisa aja. Ya mungkin lagi ngidam melihat siapa yang jelek itu, jadi ketularan jelek. Ya. Wayang gitu. Oh gitu. Padahal orang tua cakep. Orang cakep. Iya begitu, ada aja nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau pengen punya anak cakep, ya kita pas-pasan anak istri pas-pasan, ya jangan terlalu berharap gitu kan ya. Benar-benar cakep. Ya. Oke kan orang kita kan tafaulannya kalau lagi 4 bulan atau 7 bulan dibacain surat Yusuf sama Maryam. Kenapa ada surat Yusuf? Karena Nabi Yusuf tampan. Siti Maryam cakep, ya Allah alam, cakep kayaknya. Ya. Dan dia wanita afifah, wanita yang menjaga diri dari perbuatan maksiat, orang wanita suci. Diharapkan anak kita begitu. Ya. Tapi ya gitu ya, namanya keturunan ya. Bapaknya negro, anaknya negro. Bapaknya bule, bapaknya anaknya bule. Ya. Kecuali misalnya negro kawin sama bule, nah anaknya tuh berada-rada tengah-tengah tuh. Ya. Ada waktu itu nggak tahu AI apa emang asli bikinan gitu ya, emang asli beneran. Emaknya Cina putih, ya, suaminya negro, hitam keling, ya, lahir kembar. Begitu lahir anaknya hitam dua-duanya, emaknya nangis. Kok nggak ada yang putih, hitam semua, ya, gitu, ngikutin bapaknya. Masya Allah ya, ala kuliah. Kalau ciptakan bebas aja terserah Allah. Maka kita ya diciptain jadi orang Jakarta, orang Indonesia, alhamdulillah udah. Walaupun gak mancung-mancung banget, ya alhamdulillah lah, gak pesek-pesek banget juga ya kan. Ya syukur aja sama Allah. Ya. Sejelek-jelek manusia tetap adalah makhluk yang paling sempurna dibanding yang lain. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Udah paling bagus badannya dah. Gak ada kayak Nabi Muhammad. Keringetnya aja bau misik. Ya, kita bau asem, dia bau misik Rasulullah SAW. Udah bentuknya bagus, fisiknya bagus, zanahu khuluqun. Ya, dihiasi beliau dengan budi pekerti bil husni mustamili, yang baik, budi pekerti yang baik, mustamili yang meliputi, yang mencakup semua, ya, akhlaknya mau bagus. Nggak ada satu akhlak Nabi pun yang jelek, gak ada. Ada kan orang akhlaknya bagus tapi ada jeleknya. Oh, Arul gimana Arul? Masya Allah. Orangnya gimana? Ajar orangnya, ajar banget, ya. Terus ini nggak penakut, berani orangnya, ya, ngadepin apa berani. Takut-takut. Terus ada jeleknya. Emang sih dia cakep, hajar, dan berani, kemudian pinter, satu pelit. Ya, ada juga jelek-jeleknya misalnya. Ya. Ustaz gimana? Oh, Ustaz gini. Ada jeleknya juga, ada jeleknya. Ya, semua kita gitu. Ada bagusnya, ada jeleknya. Tapi Rasulullah nggak ada tuh. Ya, zanahu khuluqun bil husni mustamilin. Ya, dihiasi beliau ini dengan akhlak yang baik secara keseluruhan. Seluruhnya bagus. Makanya Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah terdapat pada diri Rasulullah suri tauladan yang paling baik. Ente mau contoh kebaikan, lihat baginda Rasul. Ya, orang yang jujur, gak pernah bohong. Bercanda aja gak bohong. Nabi Muhammad bercanda gak bohong. Ya, jujur. Orang yang amanah, gak pernah khianat. Makanya dipercaya sama orang, hatta orang-orang kafir percaya sama Rasulullah kalau nitip barang. Kalau ada orang mau keluar kota, nitip barangnya sama Rasulullah. Walaupun dia gak beriman sama Rasulullah. Oh, Masya Allah, Rasulullah itu orang amanah. Ya, karom, dermawannya di luar nulur, bukan nalar lagi, di luar nulur kata sekarang. Ya, bayangin dikasih hadiah. Kalau kita miliaran dikasih hadiah, ya, di depan sahabat dikirimin hadiah miliaran. Kalau kita bawa pulang, besok langsung cari rumah, beli rumah. Kalau saya, ya, dapat hadiah miliaran. Ya, dari kemarin saya lihat murid saya, dia kan orang properti, jualan ngiklan, pasang iklan di rumah Kemang. Masya Allah, rumahnya seluas tanah 1.300 meter. Ya, luas bangunan 1.200, penuh, full, cakep. Saya tanya, Taufan, berapa Van? Buka harga. Yang ada iklanin 70M, Ustaz. Wah, 70M, Masya Allah, ya. Udah ada yang nawar 59, belum dilepas. Masya Allah, ya. Nabi dapat hadiah miliaran di depan sahabat. Kalau saya jadi Nabi, saya bawa pulang tuh hadiah. Saya beli rumah, masih ngontrak saya, ya kan? Nabi kagak hadirin. Sahabat yang ada disuruh manggilin sahabat yang gak ada. Manggilin, Pak Imam mana? Pak Imam gak datang, suruh sini Pak Imam. Kasroni mana? Warahmat mana Warahmat? Manggilin yang biasa hadir, suruh ngaji. Udah datang semua, udah hadir semua, udah. Itu hadiah miliaran tadi dibagi-bagiin sama Nabi. Dan pulang ke rumahnya sifrul yadain, gak bawa apa-apa. Kali disisain gitu 1M, enggak. 100 juta, enggak. Pulang gak bawa apa-apa, dikasihin semua sama orang. Itu akhlak apa itu? Kalau bukan didikan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada orang kayak kita di situ, yang di sini nih begitu, gak ada. Ya. Sekarang-karangnya kita, sedermawannya kita pasti nyisain. Ya deh, setengah gue bagi-bagi nih ya. Ini gue dapat 2M nih. Nan, 1M bagi-bagi nan. Yang rata nan, 1M saya bawa pulang. Ini udah bagus banget tuh setengah. Ya, udah bagus banget. Selamat baik banget. Ya, setengah hadiah dibagi sama kita. Nabi semuanya. Pulang ke rumah nanya istri, yang Beb, ada makanan nggak? Nggak ada, Rasulullah, air putih doang. Ya udah puasa aja. Puasa. Padahal tadi bagi-bagiin hadiah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, lihat tuh. Meliputi semua kebaikan. Bil bishri muttasimi. Dan Rasulullah itu bil bishri, ya, dihiasi tadi bil husni, akhlaknya bagus. Bil bishri dihiasi dengan bishr. Bishr itu apa? Ya, muttasif bi basyatil wajah. Ya, wajah yang enak dilihat. Wajah yang ceria kalau dilihat. Nabi selain akhlak bagus, setiap lihat Nabi mukanya tuh lihat enak aja. Ini lagi kalau kita kan kadang beda-beda. Ya. Ustaz Hafid kalau ngajar biasanya enak. Pas malam ini Ustaz kok kayak lesu deh Ustaz. Ya, kayak lagi banyak pikiran. Kelihatan tuh muka kita. Ya. Kenapa Ustaz? Aduh, saya ini tagihan belum bayar Ustaz. Mana nih? Ya. Mau mikirin tagihan. Ya. Atau habis berantem sama istri, berantem sama anak, ya. Berantem sama orang tua, berantem sama mertua. Kelihatan mukanya tuh. Ya. Kalau Nabi setiap lihat, ya, bil bishri muttasibi, memiliki sifat, ya, wajah yang selalu terlihat ceria, bahagia, enak dipandang mata. Jadi orang begitu. Biar kata kita punya masalah di mana, ketemu orang lain enak mukanya gitu. Kayak ada orang kan nggak bisa nyembunyiin masalah. Ya. Marahnya sama siapa, cemberutnya sama siapa. Ada nggak begitu? Ya. Dia lagi marah nih sama istrinya, sama suaminya. Ketemu orang lain semprot sama dia. Orang nggak salah apa-apa, dicemberutin, dijutekin. Kata kita, kenapa nih orang gitu? Kesurupan mana? Nabi nggak pernah gitu. Wajahnya enak terus lihat. Ya, hatta sama musuhnya lihat enak gitu. Ya, begitu ada salah satu keturunan baginda Rasulullah SAW, marganya Al Hasani, Habib siapa itu, Sayyid siapa gitu, enak wajahnya, ganteng banget, masih muda, cakep putih, wah ya, dan orang cakep banget. Ya wajar karena Rasulullah juga tampan. Ya, itu baginda Rasulullah SAW. Kemudian kazahri fi tarafin, kazahri, ya, seperti bunga
fi tarafin, ya, dalam keanggunannya. Bunga, kita kalau melihat bunga, pernah nggak dulu waktu pertama kali kota bunga di Puncak itu dibuka? Saya waktu itu jalan-jalan sama orang tua tuh, sama bapak, mama ya, sama abang saya, adik saya naik mobil. Pertama kali kan banyak spanduk-spanduk kota bunga dijual tuh, villa tuh. Kalau sekarang udah beda. Dulu pertama masuk kota bunga, itu bener-bener bunga semua. Kanan, kiri, tengah jalanan bunga. Masya Allah, kota bunga cakep banget. Seakan-akan kayak di Belanda, walaupun belum pernah ke Belanda gitu ya. Kan di Belanda itu ada tuh taman bunga tuh, lavender apa segala macam. Cakep banget itu kota bunga dulu. Sekarang biasa aja sekarang. Bunganya udah kagak ada udah. Kotanya masih ada, ya. Bunganya kagak ada. Ya. Nah, sebentar doang orang kita ya nggak konsisten. Ya. Begitu udah laku, udah bunganya kagak dipasang lagi. Ya. Konsisten jadi orang. Ente jualan mie ayam yang konsisten. Ya. Kalau ngasih ayamnya 2 sendok aja, jangan kurang-kurangin. Ini dikurangin. Udah rame dikit kurangin 1,5 ya. Minyak dikurangin. Akhirnya orang jadi malas, nggak konsisten. Ya. Nabi Muhammad itu seperti bunga. Ya, dalam keanggunannya. Orang kalau melihat bunga, Masya Allah. Ya. Apalagi bunga bang. Wah. Ya, perempuan kalau lagi bengong, ya, ada di YouTube itu orang bikin konten, ya. Kalau ada orang lagi, suami istri lagi berduaan, atau ada sepasang kekasih lagi jalan, dia diam-diam itu ngasih bunga 1 tangkai, bunga mawar merah, ya. Cowoknya dicolek, bahasa kita, mas, bunga mas. Jadi begitu ceweknya lagi ngeliat, kasih bunga, itu seneng banget, bunga 1 doang tuh, dicium, dipeluk lakinya, padahal bukan dari dia, dari orang lain, ya. Orang kalau ngeliat bunga itu seneng, mau laki mau perempuan juga sama, ya kecuali bunga bangkai ada lain dah ya. Yang penting bunga, kalau bunga mawar, bunga melati, gitu kan, ya. Itu kalau dilihat enak, itu keanggunan bunga itu terpancar di wajah Nabi kita Muhammad SAW. Ya kalau kita lihat Rasulullah tuh, ya Allah indah gitu, cakep gitu ya. Wal badri fi syarafin, dan seperti bulan purnama fi syarafin, dalam kemuliaannya. Ya, sebulan itu ada 30 malam. Malam yang paling indah ketika malam bulan purnama. Ya. 15 tuh, 13, 14, 15. Mata bulan lagi bulat-bulatnya. Badru, ya. Makanya Nabi Muhammad dikatakan anta syamsun anta badrun. Engkau itu laksana matahari, laksana bulan purnama. Indah, ya, mulia. Ya, yang lain bulan gelap-gelap semua redup-redup, tapi begitu bulan purnama, wow, ya, cahayanya indah. Sempurna bentuknya, bundar, bulat, cakep, ya. Itu kalau kita lagi di pinggir pantai, malam-malam bulan purnama, ya, pantai ngeri dah, di villa aja, pantai ngeri, takut kena tsunami, ya. Di villa, melihat bulan purnama sama istri, ada pisang singkong goreng sama kopi, asik banget, indah banget, ya. Lagi anak-anak begitu gak sama Tatang, Sultan datang, mama makan Indomie, alah ganggu aja. Enak banget tuh suasananya tuh, syahdu, ya, ya. Jadi kalau bulan purnama itu mulia, anggun, yang mulia, syaraf itu kan kemuliaan. Dibanding bulan-bulan lain di malam-malam lain, yang lain kecil-kecil, bulan sabit, setengah bulan. Tapi kalau udah badar, dong cakep. Itulah gambaran wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan kesempurnaan. Wal bahri, dan seperti lautan, fi karamin, dalam kedermawanannya. Nabi Muhammad tuh manusia paling dermawan, sama seperti laut. Kenapa laut lihat, ya, siapa aja ngambil ikannya, nggak pernah laut marah, ambil aja, ya. Hari ini diambil 1 ton, besok 1 ton lagi, kasih terus. Pernah laut nggak bisa ikan? Ada. Ya, laut itu dermawan, memberi siapa saja yang mau ngambil dari dia, nggak pernah berhenti. Itulah gambaran kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngasih apa aja, ya. Sahabat kadang ada yang minta sorbannya, dikasih sorban Nabi. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, dalam kitab dari Al-Falihin, Syarah Riyadhus Shalihin, diterangkan Nabi itu, ya, pernah lagi jalan sama sahabat. Rasulullah bin Mas'ud jalan sama beliau. Tiba-tiba datang orang Arab Badui nama orang-orang kampung, ya, nggak ngerti adat. Lalu Nabi lagi pakai sorban, sorbannya itu sorban yang kasar pinggirannya, bukan yang halus, ya. Begitu nyampe deketin Nabi,
Ya Muhammad, boleh Muhammad lagi bukan Rasulullah. Ya. Langsung menarik sorban Nabi sampai Nabi leher terlilit. Ya, kecekek. Ininya merah karena kasar ketarik sorban. Merah Nabi, baret. Ya. Ya Muhammad, ya. Tadi Badui. Ya. Suruh teman-teman ente dong bagi aneh apa kayak gitu. Songong banget orang. Kenal kagak, apa kagak, main tarik sorban orang. Ya sampai lecet Nabi, sahabat tuh gede banget. Ya. Tabokin terus gitu-gitu ya. Ya Nabi, guru kita digituin orang. Ini orang songong banget. Ya tuh guru diam aja kita tabokin rame-rame. Ya. Ini udah narik sorban Nabi, saya kata Abdullah bin Mas'ud, sampai saya lihat bekas merahnya di lehernya yang putih. Itu kan kenceng narik itu. Ya. Ya Muhammad, bilangin teman-teman ente, ya, jangan cuma lewat doang, bagi apa kayak gitu. Kayak dipalakin gitu. Nabi bukan bete, bukan kesal, Nabi senyum aja. Ya. Kata Nabi, ada yang punya ini bagi siap aja. Gak ada marah-marahnya. Ya. Disakitin tetap ngasih. Kita boro-boro kalau digituin. Ya. Boro-boro ngasih, yang ada kita ya mencak-mencak. Lu siapa minta-minta jangan narik sorban gua sampai sakit nih. Ya. Pukulin kita. Ya. Nabi kagak, Nabi senyum aja. Ya, bagi-bagi siap. Ya. Rasulullah. Wal bahr kal bahri fi karamin wad dahri fi himami. Ya, wad dahri dan seperti zaman yang panjang fi himami dalam apa namanya? Cita-citanya, kekuatan angan-angan. Azam itu cita-cita yang kuat, ya. Ya Nabi Muhammad itu punya cita-cita seperti zaman, seperti waktu yang enggak pernah habis. Ya, keinginan itu enggak pernah habis untuk umatnya. Untuk membela agama Allah terus-terusan. Kalau kita kan ada capek-capeknya gitu. Nabi itu enggak. Kalau punya azam ya, kalau punya himmah itu terus Nabi bekerja terus. Ya, apalagi sampai di akhirat masih mikirin kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mikirin kita. Nabi nggak pengen ada umatnya masuk neraka. Nabi pikiran tuh. Ya, itu terus-terusan Nabi punya himmah, punya cita-cita seperti perjalanan masa. Perjalanan masa itu ya nggak ada habisnya. Ya, maka ada istilah kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang jalan atau sepanjang galah. Ya, galah kan ada batasannya. Jalan juga sepanjang jalan ada batasannya. Ya, cuma kalau sepanjang zaman, nggak tahu kapan habisnya zaman ini. Dari zaman Nabi Adam sekarang masih ada terus perputaran hari, bulan dan tahun. Ya. Ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Ka'annahu wa huwa fardun, ya. Ka'annahu seakan-akan Rasulullah itu wa huwa fardun, dia itu seakan-akan sendirian. Arti sendirian ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kan nabi Allah banyak, Rasul Allah banyak. Ini Nabi Muhammad seakan-akan dia berbeda sendiri dibanding yang lain. Ya, nggak ada. Nah, satu nabi pun, satu rasul pun yang menyamai beliau nggak ada. Ya, nggak ada satu pun. Jadi seakan-akan dia fardun. Fardun itu sendirian. Seakan-akan Rasulullah itu nabi yang berbeda dari nabi-nabi yang lainnya. Apanya? Min jalalatihi, ya, dari keagungannya. Ya, Nabi Muhammad itu mulia, agung, mengalahkan nabi-nabi yang lain. Ya, fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Ya. Ini keagungan Nabi Muhammad tampak fi askarin, di tengah-tengah pasukan. Ya. Hina talqahu, ketika engkau berjumpa dengannya. Ya. Jadi kalau Nabi di tengah-tengah pasukan itu, ya, haibah, wibawa, disegeni sama tentaranya dan sama musuh. Kan ada orang yang kalau kita lihat nggak ada wibawanya, ya. Tapi beda orang yang Allah kasih kemuliaan, kalau dia datang beda bawanya kelihatan. Oh, Habib Fulan, oh kayak Fulan, oh, itu sampai berdiri, sampai menghormati. Beda. Nabi Muhammad itu disegeni, ya, kemuliaannya itu disegeni oleh tentaranya sama sahabatnya dan musuh-musuhnya. Itu lagi berperang. Hina talqahu wa fi hashami, ketika kamu berjumpa dengannya, wa fi hashami, dan juga kelihatan keagungannya, ya, fi hashami. Ai sebentar. Qadima yaghdabuna li ghadabi. Ya. Wa fi hashami ay
Hasham ini khadimah yang ghaduna li ghadabi. Sini Hasham itu diartikan khadim khasil bihi, ya, yaghdabuna li ghadabi. Nah, Nabi itu apa namanya? Di antara pasukan dan di antara khadim itu pelayan, ya, baik di tengah-tengah pasukan ataupun di antara pelayan-pelayannya. Khadim itu orang yang berkhidmah, ya, khadimul majlis, pelayan majlis. Itu Nabi itu apa, disegeni sama orang bawahan, disegeni sama tentara, disegeni sama musuh, disegeni, ya, karena mulianya beliau, gitu ya. Kan ada orang kalau ada sama majikan itu bukan segan, takut, ya. Ada murid sama guru bukan segan, takut. Kalau ada guru belajar rajin gitu, dengerin, ya. Begitu guru nggak ada, songong. Ada nggak orang begitu? Ya, kata gurunya, nanti saya mau gini nih, mau ke Bandung, ya sehari 2 hari, jangan lupa ya jamaah ya, jaga. Iya kiai, iya. Begitu kiai pergi, oh asik, bebas, ya, nggak ada jamaah lagi. Sepakat ya, jangan ada jamaah, yang bolos semua ya, bolos. Itu namanya bukan segan, namanya takut, namanya itu, ya. Orang kalau segan, ada dia atau nggak ada dia, tetap, ya. Apalagi ada guru, makin segan gitu. Rasulullah seperti itu, di tengah-tengah pasukan ataupun di tengah-tengah pelayannya, ya, terlihat keagungannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kemudian ka'annama al-lu'lu'ul maknunu fi sadafin min ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasami. Ka'annama al-lu'lu' al-maknun fi sadafin, ya, beliau itu ka'annama, seakan-akan, seperti al-lu'lu', mutiara, al-maknun, yang tersimpan, fi sadafin, di dalam kerangnya. Kan mutiara itu kan ada kerang itu, ya. Nah, Rasulullah itu seperti mutiara yang tersimpan dalam kerangnya, ya. Min ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasami, ya. Min ma'dinai, yang mana Nabi Muhammad itu seperti mutiara yang tersimpan di dalam kerangnya, min ma'dinai, yang bersumber dari dua hal sumbernya itu. Kenapa dia katakan seperti mutiara yang tersimpan? Ya, sumbernya itu 2. Mantiqin minhu wa mubtasami, ya. Yang mana sumbernya itu Nabi dianggap seperti mutiara dari 2 hal. Mantiqin minhu, cara berbicaranya atau ucapannya, wa mubtasami, dan senyumannya, ya. Nabi Muhammad itu kalau berbicara, ya, seakan-akan keluar mutiara-mutiara hikmah dari ucapannya. Setiap omongan Nabi itu berisi ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, seperti mutiara. Mutiara kan di dalam kerang nggak kelihatan, cuma begitu dikeluarin, cakep nggak? Cakep. Nanti pernah lihat, ya, panen mutiara itu di dalamnya itu, ya. Rasulullah itu seperti mutiara tersimpan dalam kerang. Maksudnya gimana? Kapan kelihatan cakepnya? Kalau udah ngomong, keluar mutiara-mutiara hikmah. Omongan Rasulullah singkat, jelas, padat berisi, semuanya hikmah semua, ya. Nabi Muhammad kalau ngomong nggak panjang, cuma luar biasa. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Udah gitu doang. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik-baik saja atau diam. Itu pembahasan ulama satu hadis itu berjilid-jilid tuh, banyak itu. Berlembar-lembar ngomong gitu doang. Apa namanya maksud Nabi? Falyaqul khairan aw liyasmut. Dibahas sama ulama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman pada hari Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Dibahas tuh, siapa itu tetangga? Ya, bagaimana hak tetangga sama kita? Oh, dibahas. Padahal ucapan pendek doang. Tapi begitu keluar kalimat dari dia seperti mutiara hikmah yang semuanya bermanfaat, ya. Kemudian wa mubtasami, dan juga terlihat dari senyum beliau. Orang mukanya aja dia tuh udah enak, ya. Mukanya itu udah enak Rasulullah. Udah nikmat lihat muka beliau. Apalagi kalau udah senyum, aduh. Ya. Kan ada orang, ya,
mukanya udah cakep nih, ya. Dia misalnya ada Adnan nih, teman satu harim nih, ya, cakep misalnya, ya. Atau ngeliatin aja. Begitu sadar tuh cewek dilihatin sama Adnan, dia senyum, makin cakep lagi tuh. Benar apa enggak? Ya, saya aja jangan sama anak saya sendiri misalnya gitu ya. Si Bontot tuh Aurora tuh ya. Ya, misalnya dia lagi bengong nonton apa gitu, lucu kayak gitu, imut gitu. Pas ada nonton yang lucu, dia ketawa. Ya Allah, anakku manis banget sih gitu, senyum, cakep banget gitu. Ya. Itu kalau kita cinta begitu. Rasulullah begitu. Ya. Wajahnya dia tuh udah enak. Sama seperti mutiara. Mutiara kita lihat, udah enak nih, ada mutiara nih. Tapi walaupun dalam perang, kapan lihat kelihatan indahnya itu? Begitu dibuka mutiaranya, kerangnya, kelihatan cakepnya. Rasulullah mukanya udah enak. Lihatnya enak, tampan. Begitu senyum, makin ganteng lagi. Ya. Ada cewek kalau senyum sama kita kelepek-kelepek dah. Aduh, disenyumin bang ya. Aduh Nan, gue disenyumin Nan, hati gue tuh meleleh Nan. Ya senyum doang. Lu nggak tahu Nan senyumnya Nan, ya Allah Nan. Ya, kalau udah senyum langsung pipitnya kelihatan, giginya putih kelihatan. Aduh, bibirnya, ya udah begitu dah tuh. Ya, terus lo gitu. Ngomong kelihatan mutiara hikmah. Senyum makin cakep tuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, masya Allah. Kita nggak bisa bayangin muka Rasul seperti apa itu. Ya, digambarkan sama Imam Busiri begitu. Ya, ka'annama lu'lu'ul maknunu fi sadafin min ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasami. Masya Allah. Ya, satu lagi. La tiba ya'dilu turban dhamma a'zamuhu tubali muntashiqin minhu wa multasimi. La tiba ya'dilu turban dhamma a'zamuhu. Ya. Tidak ada di sini tiba itu keharuman, ya, ada kata tib, wangi, harum, ya. Tidak ada keharuman ya'dilu yang bisa menandingi turban, tanah, dhamma a'zamuhu yang memeluk jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanah yang memeluk jasad Rasulullah di kuburan Nabi itu tanah yang paling wangi, nggak ada tanah lain seperti itu. Maka ulama juga khilaf. Ya, umat Islam itu punya dua kota mulia, Haramul Makkah, Haramul Madinah. Ya, kota Makkah dan kota Madinah kota mulia. Ya. Nah, ulama membahas mana yang lebih afdal, Makkah atau Madinah. Ya. Yang lebih afdal Makkah atau Madinah. Maka dari sekian luasnya bumi ini, tempat yang paling mulia di dunia Mekah dan Madinah. Ya. Dari dua tempat yang mulia ini, dua kota yang mulia, mana yang lebih mulia? Tiga imam sepakat, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan Mekah lebih afdal dibandingkan Madinah. Karena sholat di Masjidil Haram, ya, seperti satu rakaat seperti sholat 100.000 rakaat di tempat lain. Bayangin tuh. Karena kita ntar bisa umroh, bisa haji, ada kesempatan bisa sholat di Masjidil Haram. Satu rakaat di sana sama seperti 100.000 rakaat di musola, ya, Al Barokah. Ya, saatnya di Istiqomah sama aja, kalah juga. Ya. Madinah 1.000 bandingannya. Ya, jadi maka Mekah lebih utama dibandingkan Madinah. Tapi menurut Imam Malik, Madinah lebih utama dibandingkan kota Mekah. Jadi khilaf masalah ini. Tapi ulama setelah khilaf begitu sepakat bahwasanya tanah di bumi ini yang paling mulia adalah tanah yang di dalamnya terdapat jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khairul biqa. Ya. Tempat tanah terbaik di seluruh seantero jagat semesta adalah tanah yang mengubur, yang memeluk jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kata Imam Busiri, la tiba ya'dilu turban dhamma a'zamahu. Tidak ada wangi yang bisa menandingi, ya, tidak ada tanah yang wanginya bisa menandingi selain tanah yang memeluk jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuba, maka sungguh bahagia, ya, limuntasyiqin minhu wa multasimihi. Sungguh beruntung orang yang katanya muntasyiqin ay syamin minhu bi anfi, yang bisa mencium dengan hidungnya, ya, bisa mencium tanah, ya, yang ada jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa multasimi, dan juga orang yang mau ay mu'affir minhu mau lisan. Ya, sebentar.
Nah, jadi sungguh beruntung katanya orang yang bisa menghirup wangi tanah yang ada jasad Nabi kita Muhammad SAW, wa multasimi, dan orang yang mau mengecup tanah tersebut. Ya, Madinah tuh. Tapi sekarang ya udah nggak bisa, karena udah dipagerin. Dari zaman dulu sahabat bisa. Ya, Sayyidina Bilal kalau mau ziarah masuk ke dalam. Sekarang udah dipakai. Karena dulu pernah ada peristiwa usaha pencurian jasad Nabi kita Muhammad SAW. Dulu pernah ada dua orang atau tiga orang Yahudi ya berusaha menggali terowongan dari rumahnya yang di Madinah untuk mengambil jasad Nabi Muhammad dikubur. Itu terjadi di pemerintahan Turki Utsmani. Saya lupa nama khalifahnya. Khalifahnya saat itu mimpi melihat Rasulullah SAW dan bilang, kata Nabi, selamatkan jasad saya. Ya, kata Nabi, selamatkan jasad saya. Akhirnya ini khalifah bangun dari mimpinya, langsung berangkat ke Madinah, ngumpulin pasukan, dan sampai di Madinah dengan alasan ingin umrah, ingin haji. Ya, sampai di kota Madinah, namanya raja menyuruh orang-orang Madinah kumpul untuk diberikan hadiah dari raja, yang dari khalifah. Semua orang kota datang. Nah, kecuali ada satu rumah yang nggak tertarik sama sekali dengan pemberian ini. Nah, akhirnya diselidiki mana warga Madinah yang tidak keluar menerima hadiah dari raja. Ternyata diselidiki ada satu rumah di situ terdapat 2 atau 3 orang, saya lupa, orang Yahudi. Akhirnya digerebek, dirazia rumah itu, dicurigai, ternyata benar itu bukan orang Muslim, orang Yahudi, nyamar. Ya, karena orang non Muslim nggak boleh masuk Madinah. Dia nyamar, ya pura-pura jadi orang Islam. Di situ meninggal satu rumah, menempati satu rumah. Ternyata dari rumah itu dia gali terowongan. Arahnya kemana? Ke kubur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen mencuri jasad Nabi Muhammad. Akhirnya ketahuan, dan mulai itu dibangunlah tembok yang kokoh mengelilingi seluruh kubur Nabi kita Muhammad SAW. Lalu makin hari disempurnakan dengan dibikin tembok dari logam baja kuat, yang nggak bisa ditembus apapun, ya, tebal, kuat, mengelilingi seluruh kubur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, ya, kalau zaman dulu masih bisa nyium, ya, kuburnya, sekarang nggak bisa, ya. Mungkin orang-orang tertentu aja, dan apalagi sekarang dipegang orang-orang Wahabi Salafi, nggak boleh cium-cium kubur, ya. Dan jadi Rasulullah itu mulia, ya, dan apapun yang dekat sama beliau menjadi mulia, ya. Jadi dulu antara langit dan bumi itu pernah main bangga-banggaan. Ya. Kata langit, saya ini lebih mulia dari ente bumi. Kenapa bisa begitu? Dalam diri saya terdapat matahari yang bersinar terang. Ya. Saya ada bulan-bulan, saya ada bintang-bintang, dan saya ini tempat tinggalnya makhluk Allah yang nggak pernah maksiat, para malaikat. Ya. Kata bumi nggak mau kalah. Ya. Nah, saya juga cakep, saya paling cakep dibanding ente apa? Anak punya, ya, lautan yang luas, yang indah terumbu karangnya. Saya punya pegunungan yang kokoh, bahkan berwarna-warni. Saya punya hutan yang ada tumbuh-tumbuhan dalam, ente nggak punya. Ya, kata malaikat, wah, kata langit, waduh, ini nggak mau kalah nih bumi ini. Ya. Saya lebih mulia dari ente bumi. Apa? Saya ada arsy, saya ada kursi, saya ada sidratul muntaha. Ente punya apa? Akhirnya bumi nggak mau kalah. Kata bumi, ana lebih mulia dari ente. Kenapa? Di dalam ana ada jasad makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata langit, ente kalau bawa Nabi udah dah, saya kalah dah. Nggak ada yang bisa ngalahin baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah mulianya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ya Allah tambahkan kita rasa cinta kita kepada baginda Rasul, ya. Dan ini nanti masuk pasal yang berikutnya tentang kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan ya hati kita penuh dengan kecintaan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan orang kalau cinta tandanya adalah sering nyebut-nyebut orang yang dia cinta, dan tandanya orang cinta adalah mengikuti gaya orang yang dia cintai. Ayo, kalau ngaku cinta sama Nabi, perbanyak sholawat, ya, dan juga ya perbanyak menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini nanti di mahsyar Nabi ingat sama kita, Nabi kenal sama kita, dan Nabi berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.